Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andini Widati Santoso dengan NIM 20501010111011 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di kesempatan kali ini saya akan menayangkan hasil dari artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pasal Karet UU ITE yang mengancam kebebasan berekspresi masyarakat di muka umum. Pada saat saya berpresentasi, Anda diharapkan untuk memfokuskan mata pada presentasi yang sedang saya sampaikan. Sebelum mengawali presentasi kali ini, ada baiknya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini terdapat isi dari artikel ilmiah saya. Yang pertama adanya abstrak yang merupakan ringkasan isi dari sebuah artikel ilmiah dari bagian pendahuluan hingga bagian penutup. Lalu adanya pendahuluan yang memaparkan tentang perkembangan terkini bidang ilmu yang sedang saya teliti. Lalu adanya kajian pustaka yang memaparkan tentang teori-teori yang digunakan untuk dianalisa. Lalu adanya metode penelitian yang memaparkan tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti. Lalu adanya hasil dan pembahasan yang merupakan temuan data dari penelitian yang sudah dibahasakan. Lalu adanya penutup yang berisikan tentang simpulan dari tiap hasil dan pembahasan, dan terdapat saran untuk penulis selanjutnya yang akan mengangkat tema serupa. Lalu adanya daftar pustaka yang merupakan daftar referensi yang melatar belakangi penelitian. Di sini abstrak saya berisikan tentang tujuan, metode, dan harapan. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah yang saya buat adalah nantinya masyarakat akan mengetahui apakah pasal karet UU ITE bertentangan dengan bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia. Nantinya juga masyarakat akan mengetahui apakah pasal karet UU ITE bertentangan dengan pasal lainnya yang ada di Indonesia. Nantinya juga masyarakat akan mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi pasal karet yang berada pada UU ITE. Nantinya masyarakat akan mengetahui juga bagaimana cara berpendapat yang baik di muka umum agar tidak terjerat pasal karet UU ITE. Lalu adanya metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lalu harapan bagi penulis selanjutnya adalah agar menggunakan media-media atau bahan bacaan offline, karena pada masa pandemi ini saya hanya bisa menggunakan studi pustaka secara online saja. Lalu adanya kata kunci yakni pasal-pasal karet UU ITE kebebasan berekspresi dan di muka umum. Bagian pendahuluan saya dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi. Yang kita ketahui di zaman yang canggih seperti sekarang, dengan adanya gawai di setiap genggaman masyarakat, memudahkan masyarakat itu sendiri untuk mengakses informasi di internet. Dengan adanya kemudahan ini dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Kebebasan berekspresi di dunia maya pun menjadi sebuah tren. Padahal kebebasan berekspresi seseorang dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights atau DUHAM di Indonesia. Sendiri juga diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Tetapi dengan adanya UU ITE, kebebasan berekspresi dibatasi. Apalagi kerancuan dalam pasal 27 ayat 3 membuat masyarakat semakin takut untuk mengeluarkan pendapatnya di muka umum. Di bagian pendahuluan terdapat bagian tujuan. Nah, bagian tujuan ini sama dengan apa yang saya jelaskan tadi di bagian abstrak. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah agar masyarakat menyadari
UU ITE tidak sesuai dengan bentuk pemerintahan. Lalu UU ITE bertentangan dengan pasal lain dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia. Lalu masyarakat dapat mengetahui peran pemerintah dalam menanggapi pasal karet yang terdapat dalam UU ITE dan mengetahui cara mengeluarkan pendapat yang baik di sosial media agar tidak melanggar UU ITE. Nah, bagian tujuan ini nantinya akan menimbulkan sebuah manfaat. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua. Ada manfaat secara teoritis dan ada manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang UU ITE, terutama dalam pasal 27 ayat 3. Dan adapun juga manfaat praktisnya, yakni dalam penelitian ini adalah terdapat pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah bagaimana cara berpendapat di muka umum yang baik karena adanya UU ITE yang mengikat. Nah, dari sini mahasiswa lain juga dapat memanfaatkan karya tulis ini sebagai bahan pembelajaran dan informasi mengenai pasal 27 ayat 3 UU ITE secara mendalam. Mari kita lanjut ke bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya yang pertama adalah pengertian pasal karet. Nah, pasal karet ini berasal dari kata pasal. Menurut KBBI, pasal merupakan bagian dari bab artikel dalam undang-undang. Namun, pendapat Rudi Satrio pun berbeda. Ia mengartikan bahwa pasal yang dengan gampang diterapkan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi kehidupan politik bangsa. Nah, pengertian pasal karet sendiri menurut KBBI adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolak ukurnya, sehingga ketika suatu pasal yang tidak jelas tolak ukurnya, maka akan menimbulkan suatu kerancuan dalam penegakan hukumnya. Selanjutnya, subbab yang kedua adalah pengertian tentang UU ITE ini sendiri. UU ITE diatur lebih jelasnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. UU ITE memiliki total 13 bab dengan 54 pasal yang membahas secara terperinci tentang aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, UU ini dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. UU ini ditetapkan sejak tanggal 21 April 2008. Lalu, asas dari UU ITE ini sendiri adalah asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, subbab tinjauan pustaka yang terakhir yaitu adanya pengertian tentang kebebasan berekspresi masyarakat di muka umum. Nah, ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada pasal 1 angka 1 menjelaskan, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 1 angka 2 menyebutkan, di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang, sehingga berdasarkan bunyi rumusan tersebut dapat dikatakan, walaupun kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara termasuk mengkritik pemerintah, namun hal tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam prosesnya, penelitian ini tidak menggunakan suatu proses yang baku, namun sumber-sumber yang dicari juga tidak melulu dengan media yang sama. Namun seiring dengan penelitian akan mencari sumber yang baru, seperti berupa buku offline, buku online, jurnal online, skripsi, dan lain-lain. Data-data yang dicari menggunakan literasi data atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka. Penjelasan yang digunakan untuk menjabarkan penelitian ini yaitu metode studi kasus dan interaktif.
Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap analisis yang saya gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu data-data yang dikumpulkan diambil dari dokumen-dokumen yang mendukung pembahasan makalah ini, seperti jurnal, laporan penelitian, makalah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adanya reduksi data atau penggabungan, yakni data-data yang didapat dari sumber yang berbeda penulisan digabungkan dan dianalisis antara data yang satu dengan data yang lainnya. Lalu yang ketiga ada pengkodean atau pemberian nomor urut. Nah, pemberian nomor urut ini bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan fakta-fakta yang terdapat dalam teori, agar tidak ada terjadi penggunaan kalimat yang terulang atau bertele-tele. Yang keempat adanya penarikan kesimpulan. Sekarang kita sudah sampai di bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama adanya pasal karet UU ITE yang bertentangan dengan bentuk pemerintahan. Indonesia merupakan negara yang berdiri dengan berlandaskan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dalam sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun dalam hal ini bagaimana demokrasi dapat terwujud? Karena adanya UU ITE ini yang membatasi kebebasan berekspresi, sedangkan sejatinya demokrasi harus diikuti dengan campur tangan rakyat. Bila suara rakyat saja bisa dibungkam oleh UU ITE, dari manakah kedemokrasian yang diimpikan di negara ini? Yang kedua, UU ITE bertentangan dengan pasal lain. Seperti yang kita ketahui, UU ITE dianggap berlawanan dengan hak asasi manusia yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Walaupun Indonesia membolehkan orang berekspresi menyampaikan pikiran, pendapat baik lisan maupun tulisan, namun tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain. Jadi, dalam kebebasan berekspresi di Indonesia menganut mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun terhadap hak haruslah dibebani oleh kewajiban agar hak yang diberikan oleh konstitusi tidak mengganggu hak orang lain. Masyarakat menganggap pasal karet terutama dalam UU ITE ini amat berbahaya bagi pihak-pihak yang tidak paham mengenai dunia maya, dan kemungkinan terburuknya pasal ini dapat disalahgunakan untuk menjerat orang-orang demi terbungkamnya kritik. Yang ketiga, peran pemerintah dalam menanggapi pasal karet. Jika dikaitkan antara kehadiran sosial media dengan pasal 27 ayat 3, hal ini dipandang akan mengancam kebebasan berekspresi karena penyampaian pendapat maupun emosi di ranah private kemudian ditafsirkan sebagai penyampaian di muka publik. Banyak masyarakat yang meminta untuk menghapus pasal 27 ayat 3 UU ITE, tetapi Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo yaitu Rudiantara berkata bahwa pasal 27 ayat 3 di UU ITE tidak dapat dihapuskan karena jika dihapus efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang. Hanya terdapat 4 putusan yang memberikan perlindungan kebebasan berekspresi pengguna internet. Hakim dalam hal ini harus berhati-hati dalam menginterpretasikan dan menerapkan unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 3. Lalu yang terakhir adanya pentingnya berekspresi di muka umum dengan memperhatikan UU ITE. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat sangat perlu untuk berhati-hati atau memikirkan ulang kembali ketika ingin memposting sesuatu di media sosial. Jangan sampai apa yang diposting menjadi malapetaka untuk diri sendiri. Oleh karena itu, pendiri gerakan #bijak-bersosmed yaitu Enda Nasution memberikan kiat mengenai bijak dalam bermain media sosial, yaitu mengerti platformnya itu apa, mengerti penggunanya itu siapa, mengerti sisi hukum, berhati-hati dengan emosi, lalu menggunakan akal sehat, mengerti mengapa seseorang menciptakan hoaks, dan dimulai dari diri sendiri. Penutup di sini berisikan tentang simpulan dari
setiap subbab hasil dan pembahasan dan adanya saran untuk penulis selanjutnya. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasal dalam UU ITE yaitu pasal 27 ayat 3 bertentangan dengan bentuk pemerintahan di Indonesia, yaitu demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat, sehingga kekuasaan itu berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari badan atau orang yang diberi mandat untuk memerintah. Salah satu bentuk demokrasi adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui di Indonesia, dan isi dari pasal 27 ayat 3 membatasi kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan HAM. Karena bertentangan dengan HAM, banyak masyarakat yang meminta untuk dihapusnya pasal ini. Tetapi pemerintah tidak menghapus pasal ini karena menurut pemerintah jika pasal ini dihapus akan menghilangkan efek jera bagi para pelanggar, sehingga jalan tengah yang dapat diambil adalah dengan merevisi dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi bermacam penafsiran terutama di kalangan jaksa. Lalu banyaknya masyarakat yang belum mengerti tentang bijak dalam bermain media sosial. Terdapat beberapa kiat bermedia sosial yang bisa digunakan agar terhindar dari terjerat pasal UU ITE, yaitu mengerti platform penggunanya, berhati-hati dengan emosi, dan menggunakan akal sehat. Kedepannya diharapkan akan muncul penelitian-penelitian baru terkait pasal karet UU ITE ini sendiri yang dapat ditinjau dari berbagai macam aspek dan lebih spesifik. Tidak hanya melalui media online seperti jurnal online, buku online, akan tetapi juga buku offline dan jurnal offline. Dalam mempersiapkan penelitiannya, diharapkan peneliti juga melakukan diskusi dengan orang yang paham di bidangnya agar data-data lebih relevan dan lebih jelas. Di sini terdapat salah satu contoh daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi penulisan saya, yaitu milik Vidya Prahasacita dan Batara Hasibuan yang dikeluarkan pada tahun 2019 dengan judul Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Jurnal Judicial Issue Volume 12 nomor 1 pada bulan Mei tahun 2019. Saya mengutipnya secara online sehingga ada link tautan yang saya masukkan dan saya mengaksesnya pada tanggal 8 November 2020 pukul 9.29 waktu Indonesia Barat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.